Hai guys, balik lagi ke channel gue Putri Alfian. Malam ini gue sama tim berada di sebuah klinik terbengkalai di daerah Sawangan, Depok. Nah hari ini gue mau explore, tapi gue nggak sendiri, gue ditemenin sama beberapa tim gue di sebelah sana. Gue juga sekalian mau ngenalin ke kalian siapa aja di tim Putri Alfian channel ini. Nah sesuai dengan tadi yang gue bilang, kalau gue malam ini explore nggak sendirian, ditemenin sama sebagian dari tim gue. Ini ada Rivaldi. ini Lutfi. sebelah sana. KE. Kalau KM mungkin kalian udah kenal karena ada di video waktu gue di rumah kentang. Nah hari ini kita mau take shoot. Ini klinik terbengkalai yang informasi dari warga gue terima kalau udah puluhan tahun. Tapi berapa puluh tahun persisnya mereka nggak tahu. Informasinya ini klinik yang gue tanya juga kenapa bisa jadi terbengkalai, tapi jawaban mereka juga mereka nggak tahu sebabnya apa. Cuma dari salah satu warga menjawab kalau klinik ini ditinggal karena serem. Oh gitu. Seremnya banget nggak? Seremnya banget. Nah, kayak tadi pas kita lihat di luar, itu kan jalanan emang agak turun dan agak nikung ya. Asli parah. Nah, parah. katanya di sini itu kalau kecelakaan nggak pernah selamat. Nah, informasinya tuh dari klinik ini, cuma balik lagi karena emang jalanannya turun dan nikung, mungkin Iya. orang ngebut kan, tapi warga berasumsi kalau klinik ini kayak nyari tumbal gitu loh. Paham sih. Gue jadi takut. Asli. Lu jangan nakut-nakutin gua. Iya. Tapi lu berempat siap gak? Ya, gue sih. ayo. Let's go. Nggak, jadi gini loh guys, gue mau ngejelasin kalau kita berempat atau dari keseluruhan tim gue pure mereka nggak bisa apa-apa. Mereka nggak bisa apa-apa. Yang bisa ngelihat cuma gue. Rivaldi bisa ngelihat sih. Lupi juga, KE juga kalau nggak bisa lihat gimana deh ya? Atau gue nggak ada dong, ya nggak? Yoi. Butik dong, butik. Jadi siap nih? Siap dong, Ya, pasti, kita Ti. doa dulu. Siap. Oke. Ayo. Bapak Rivaldi boleh dipimpin? Oke, ini akan gue pimpin. Ayo, aku. pimpin. Alangkah baiknya kita berdoa mendapatkan keadaan ujian masing-masing. Semoga kita diberi kelancaran Iya. untuk explore kali ini. Amin, Kita Allah. dapet banget nih hantunya guys, ya nggak? Hantu apaan sih? Hantu. Ya, jadi semoga kita dapat banget nih hantunya hari ini. Horornya juga dapat. Amin. Dan diberi kelancaran Terus juga. hati-hati ya guys, karena di dalam bangunannya udah rada-rada. Serius lu, Ti? Ya, jadi kayak genteng-gentengnya, kayu-kayunya udah pada jatuh-jatuh gitu pak. Lu nggak ngeremetin gua kan? Iya, Oke, sumpah. siap. Yuk kita Yuk, berdoa. ayo. Yuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Siap, Ayo guys, yuk. siap. Putri Alfian. Hai. Let's go. Ti, ini bangunannya. Nanti guys. Bre, itu jangan. Jangan bercanda ya. Nah, ini gue ada di ruangan pertama ya. Pertama kali kita masuk, ini ruangan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. As you can see nih ya, bangunannya udah sehancur ini. Karena informasinya emang udah puluhan tahun guys, ditinggal. Serius lu, Ti? Lebih dari 30 tahunan gitu. Bener lu? Sumpah. Serius, gue nggak bohong. Tapi sih gokil nih kalau menurut gue. Kalau gue dari awal masuk aja udah ngerasain energi yang kuat banget, dan ada seorang guys dari seluruh tim gue berempat yang penakut banget tuh Lutfi di sini. Gue cuma mau ngasih informasi. Nah dari awal gue masuk, ini baru ruangan pertama aja, energi emang udah kenceng banget, dan gue ngeliatin ada sosok perempuan hamil di sini, rambut panjang gelombang gitu. Antara dia senyum tapi sinis, gimana itu? Lu bayangin ada perempuan hamil, dia senyum tapi dia jutek. Kalau yang gue lihat sih tempat ini nih, Kenapa tuh? asli gue sih nggak takut. Gue sih, yang gue nggak takut nih. Gue nggak pernah takut yang kayak gini-ginian. Gue nggak takut. Paling Gue gak orang boleh yang tak kabur karena di sini energinya benar-benar kencang banget. Gue cuma minta nih kalian di sini jaga sikap, jaga Oke. segala macem deh gitu. Terus karena kekuatan makhluk gaib kan kita nggak pernah tahu ya sekuat apa gitu. Dan di sini gue sebagai yang bisa, sebagai yang lihat, sebagai yang dengar, gue udah mulai ngerasain energi yang narik-narik. Nggak tahu nih
bagi kalian. Lu gimana, Pi? Nggak tahu, Lu gua. masih sanggup nggak? Ayo. Cemen lu. Ayo deh. Lanjut. Ya, kita langsung ke ruangan kedua aja ya, guys. Lu gue di belakang. Ya udah, gue di belakang. Elah. Awas, licin. Licin. Ini lantainya udah berlumut banget. Nah, ini ruangan kedua yang kita masukin sebenarnya gue pribadi nggak ngerti ini tuh bekas klinik atau apa. Informasi dari warga sekitar sih klinik, cuma ruangannya ya sekecil-kecil gini dan medannya emang rada bahaya untuk gue dan tim karena yang kalian bisa lihat nih. Jadi pohon juga. rada-rada membahayakan gitu. Nah tadi pas gue masuk ke sini gue nggak sengaja kayak ngerasa ada yang gede tinggi gitu loh di belakang gue, persis di belakang sana tadi pas begitu gue masuk. Tapi ketawa. Ya elah. Wow. Gue tuh takut gitu, Pi. Enggak sih. Udah ya bener. Gitu dong. Di mana setannya? Di mana? Gue takut. Di situ tuh. Tapi lu percaya nggak kalau kita nggak ganggu tuh dia nggak ganggu. Di sini gue ngetanya deh sama lo ngerasa ketakutan gitu, lo ada niat buruk nggak di sini? Gak ada, maksudnya. Lu kayak Kepaksa malu ini gue diajak-ajak Apa? lu. Santai sih gue orangnya. kalau nggak ada niat buruk tuh nggak bakal terjadi apa-apa nih. Maksudnya gue tuh jangan terlalu serusuk gitu Udah, loh. lanjut Ini kan aja. kita mau explore. Gimana nih? Lebay lu. Takut Lu apa sih? Ayo. Gitu guys, jadi maklumin aja nih dari ketiga tim gue ini ada Berani, Rival sama KE. Tuh, Lutfi emang bulu gue pernah- merinding. Karena emang energinya udah kecap banget sih. Di ruangan kedua ini gue udah mulai ngerasain energi. Kayak kita tuh kayak gue sama tim ini kayak ada di suatu ruangan, tapi dipenuhin, dikelilingin, jadi kayak nggak dapet oksigen buat nafas gitu loh. Jadi kayak Iya, penuh banget, ya pengap kan? banget ya? Pengap, padahal kondisi abis. Hujan. Lanjut gak? Itu gue sumpah gue tuh penasaran banget nih sebenarnya. Yang di mana rusak ya, Pi? Ayo. Kak, Oh iya iya iya. sini Kak. Assalamualaikum. Sebenarnya tuh kecil banget ya masuknya kalau ini klinik ya. Iya. Tapi informasi yang gue dapet kemarin kalau ini tuh kayak bekas dipakai Belanda gitu loh. Tapi sini emang Tuh kan patung kan? lu ngapain ngagetin gue sih? Mana sih? Ya elah cuma patung, Pi. Udah apa yuk? Tapi kan ada gue. Ayo dong. Ini patung doang, Ini Pi. patung doang. Tapi gue ini gue. Ayo sama gue sama gue. Ya elah lu. Lu gak percaya sama gue? Ini cuma patung doang, Pi. Tuh, cuma patung Cuma doang patung. kan ada gue. Pi. Tapi gokil senyumnya. Tadi dengar suara nggak? Apa tuh? Kayak rasa nangis. Gue dengar suara dari atas sana. Si suara nangis ya. Oh my god. Nih, gue boleh ngejelasin dikit gak ke kalian? Boleh, boleh. Ini apa sih Ti, patung isinya Ti? Iya ini patung biasa. Tapi kan nggak mungkin kalau patung tuh pasti ada isinya. Ini namanya klinik. Dulu bekas patung Patungnya pasti isinya ada terus. hiasan, ngerti gak? Kayak yang pohon itu tuh. Itu kan tangga itu kayak bekas hiasan gitu loh. Udah deh, tenang deh. Maksudnya tuh selama ini kan kita explore juga nggak pernah terjadi apapun. Jadi gue minta lo kayak tenang, ada gue Pi. Norak lu. Tapi di sini ada apa? Itu dia gue mau ngejelasin kalau balik lagi informasi yang gue dengar dari warga kan ada sosok perempuan gila yang meninggalnya nggak tahu kenapa. Terus kenapa mereka bilang selalu kalau terjadi kecelakaan di depan itu nggak pernah selamat, katanya perempuan itu nyari tumbal. Jadi kayak kalau orang bilang kayak mereka dia meninggalnya nggak ikhlas gitu loh. Bener. Pak itu jangan. Pak! Sorry ya. Ini ada isinya tahu. Ya elah, Ti. Patung doang Tuh tuh. kalau dia terbang sendiri lo gimana? Gua kabur. Dia sih santai, elah. Tenang aja, Pi. Salam. Dan kebetulan gue memang ada ngelihat sosok perempuan paling dominan, kayaknya paling berkuasa di sini. Posisinya dia ada di atas. Nanti kita bakal ke atas. Mana, Ti? Aduh. Nanti kita bakal ke atas. Itu apa itu atasan kayak gitu banget? Iya nggak apa-apa, yang penting safety guys. Yuk, Bentar, kamu bentar. lanjut kemana? Ke atas lah. Terus gue cuma mau ngejelasin sebentar, rival. Ya Ya Allah. udah ya. Dia dari sini ada apa sih? Tadi kan udah bilang kan ada. Iya, dominannya tuh kayak perempuan. Dia memang posisi hamil.
posisi hamil yang gue lihat, tapi dia nggak gila guys. Cuma lu tau orang depresi, Ripa. Lu tau, lu tau gak sih? Lu tau gak sih orang depresi? Kalian tau gak sih orang depresi? Orang-orang kan bilang dia gila. Dia bilang, kalau di sini gue ngelihat dia depresi karena kayaknya begitu dia itu kalau dia cerita sama gue, dia meninggal dalam keadaan mengandung. Tapi mengandungnya itu pada saat dia mengandung itu dia dalam masa tekanan depresi, tapi dia nggak gila. Keluarga. Tekanan keluarga. Tapi dia nggak gila guys, cuma orang-orang sini taunya kalau perempuan itu gila. Padahal kalau dia cerita sama gue dia nggak gila sama sekali. Cuma kayak pada saat dia mengandung itu dia mengalami depresi berat, akhirnya dia meninggal, anak yang dikandung juga meninggal. Apa tuh, Pi? Anjing banget. Santai aja. Udah, kalau kayak gini gue males lah. Ya lah. Udah. Ayo. Udah, lu jangan dengerin Rifa. Ayo. Kemana? Ini kemana? Ke atas lah. Yaudah, yuk. Yuk, ke atas. Elah. Jangan ngagetin gitu. Nah itu penjelasan pertama gue di sini gitu. Kalem aja sih. Yuk, mau kemana nih? Ada ke kanan, ada ke kiri. Gue ikut kalian deh. Kalian yang ngerasa tahu. Pulang aja yuk. Ya. Vi, belum Vi. Ayo, lu jalan sama gua. Lu sama gue sama gue. Mau ti. Takut banget lu jadi cowok. Kita ke atas nih ya. Yuk. Assalamualaikum. Gini, Pal. Pi, KM. Gue barusan aja disamperin sama orang sosok gede tinggi, tapi kayak orang luar gitu loh. Kayak bukan orang Indonesia, dia orang laki-laki. Dia minta di sini tenang. Maksudnya gue tuh dari tadi tuh kalian kayak ngerti gak? Kayak Upi yang ketakutan, Ripal yang ini gitu. Nah di sini dia kayak marah. Gue tahu Pal, maksudnya gue tahu lu nggak bisa lihat. Gitu. Tapi di sini gue yang ngerasa bisa lihat, gue didesak terus sama dia gitu, ngerti gak sih? Paham gak sih? Kayak didesak. Kita tuh ngeganggu, dia nggak marah. Kita buat explore di sini tuh dia nggak marah. Cuma dia minta tenang, ngerti gak? Kayak tadi lo nginjek-nginjek patung segala macem, kita jaga. Ya patung doang, Ki. Lo percaya nggak patung itu ada isinya? Kalau tiba-tiba lo ditongolin, kira-kira apa yang terjadi? Lo mau lari dengan keadaan yang kayak gini kan nggak mungkin. Ya lu sih. Lu. Udah, pokoknya kita lanjut explore gitu. Apaan tuh? Kenapa? Tuh kan ada yang lewat kan di sebelah sana. Mati. Lu ngeliat apa, Ti? Sosok laki-laki. Yuk, Lu minta apa? sosok laki-laki kayaknya juga tadi ngeliat kan? Iya, sekali betul. Yuk. Ya udah, ayo samperin kita. Nah di sini gue sama tim udah berada di lantai 2, tapi lantai 2 ini nggak gitu banyak ya ruangannya. Di sana cuma ada bekas kitchen gitu, sama sebelah sininya ada kamar mandi, tapi kita nggak bisa ngejangkau ke sana dikarenakan keadaannya nggak memungkinkan. Atasnya juga bahaya untuk gue dan tim. Ini kayak dapur gitu. Ini gentengnya ya, Ti? Ini kayak udah ambruk gitu, makanya kita nggak bisa ke sana. Gua bisa kesana. Jangan Pak. Jangan, Bray. Situ Dan doang. di sini gue ngeliat ada sosok perempuan, nih, tapi dia kayak pakai baju suster gitu loh, tau nggak yang warna putih? Yang warna putih. Oh, perawat gitu. Perawat. Oh iya, ini mah bekas Coba, obat-obatan. Pak, ini jangan dipegang-pegang ya, Pak. Ada bekas obat-obatan gitu. Ini ada kunci nih. Siapaan? Kita buka aja nih. Coba ya. Karena kan di sini kan nggak ada pintu satupun yang bisa kebuka. Iya benar. Ya kan? Coba deh buka itu deh, itu bisa nggak? Gue nggak berani. Jangan, Pak. Ya, udah. Pelan-pelan aja. Kuncinya guys, nih ada guys. Bukan itu cuy. Bukan kuncinya. Bukan. Nah ini bekas kamar mandi. Ini apa? Ini bekas kamar. Pal, rival. Iya. Ini ada Bekas obat. kamar mandi. Ini ada obat-obatan juga ya, Ti. Ini Iya. ya. Bekas obat-obatan. Sumpah gue udah feeling banget. Guys, ada kaca guys. Itulah kelakuan gini gue. Pegang tuh. Saya aja guys. Ini tuh kamar mandi bukan? Iya. Lu kenapa, Ti? Ti. Lu kenapa, Ti? Ti. Lu sih.
Lu. Ya, gue kan lagi Lu ngeliat terlalu mami ini. bukan. Ti. 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 Boleh tanya dong, siapa nih? Ini dengan siapa? Assalamualaikum. Halo, Selamat malam. selamat malam. Kenapa Ti? Sumpah panas banget. Dia kayak marah, udah mulai mau interaksi. Pa. Iya. Nah guys, karena barusan aja terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, gue udah mulai diterobos karena energi di sini udah kuat banget bagi gue. Terus gue juga udah mulai kayak didorong-dorong mereka mau masuk ke tubuh gue karena mereka ngerasa terganggu. Jadi explore kali ini gue putusin Rival sama Lutfi buat ke bawah nunggu di base camp karena Lutfi udah ketakutan banget udah nyender dari tadi. Terus pas Rival konyol juga mereka udah mulai marah, tapi emang Rival aslinya sih konyol gitu. Jadi gue bukan gimana jadi explore kali ini yang tadinya gue niat berempat, pada akhirnya gue bakal ngelanjutin berdua sama KE dan Rival sama Lutfi boleh turun ke base camp. Tuh, suara Patung bro. patung ya? Nah, tadi patung yang lo injek tuh Pak, kan gue udah bilang ada. Sorry Ti, gue nggak Gue tahu. udah bilang ada isinya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya gini, kenapa gue tadi mutusin buat explore berempat? Gue pengen tahu di kacamata orang-orang yang nggak bisa ngerasain, orang-orang yang nggak bisa lihat. Cut. Sumpah kamera gue kenapa nih? Kamera gue nge-rap. Lihat deh, Wi. Lu bisa lihat sendiri. Itu suara tuh di belakang. Hah, Suara mana? gitu. On, Bray. Ya aman. Ini nggak ada yang ngikutin gue. Ti. Assalamualaikum. 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 Hey. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Bisa dengar suara saya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Aduh, Siapa Ti? kuntilanak. Posisi gue sama Kaya udah di titik terakhir buat kita explore dan keadaan makin 10 kali makin mencekam. Ini udah full banget dengan pohon-pohon tinggi dan rasanya nih pita suara gue udah pengen ngekek. Kik. Bener-bener udah pengen ngekek. Mereka kayak der ngedorong gue dengan banyak makhluk yang mau coba masuk. Dan ini sepertinya taman ya? Iya. Yang tadi gue bilang ini tuh taman. Terus ini pintu belakang. Pintu belakang ya? Pintu belakang, ini pintu belakang yang tadi kita masukin buat base camp. Iya. Sama anak-anak itu pintu depan. Dan di sini sebenarnya gue mau ngejelasin sedikit kalau perempuan yang tadi gue temuin, yang kata warga sekitar dia nyari tumbal dan lain-lain itu, sebenarnya gue juga kalau untuk bicara tentang hal ini gitu ya, percaya nggak percaya, tapi memang ada nyatanya, ada benarnya gitu. Mungkin banyak orang juga yang pernah ngerasain
ngeliat atau mendengar atau tiba-tiba kayak sekelibet mereka lewat di belakang kalian gitu. Gue yakin dari semua teman-teman yang nonton video gue ini, teman-teman pasti pernah ngerasain hal yang aneh, hal yang janggal, atau teman-teman pernah ngeliat gitu. Dan perempuan hamil yang gue lihat anaknya tumbuh di alam itu sebagai perempuan dengan rambut keriting, benar adanya. Ini dari kacamata gue, terlepas dari hal apapun, kalau ada kesalahan gue minta maaf. Ini cuma sebatas yang gue bisa lihat aja. Memang benar adanya, kalau gue bisa bilang dia meninggal penasaran. Dan untuk kejadian-kejadian yang kata warga setiap orang kecelakaan di sini itu jarang banget, bahkan hampir nggak pernah selamat. Pertama, medan jalannya memang ini ya, terjang gitu ya kak ya. Terjang banget. Jadi dia habis turun, yang gue jelasin di awal ya, jadi dia habis turunan terus dia ngelikuk. Mungkin orang kan dari atas itu ngebut terus nggak dapet ngerem atau gimana, tapi di balik kecelakaan itu sesungguhnya memang tempat ini jadi sarang bagi mereka. Bahkan gue ngelihat saat ini, gue ngelihat ada yang meninggal kepalanya pecah, gue ngelihat ada suami istri dan mereka dua-duanya nggak selamat. Terus kalau ini gue dapat informasi dari warga kalau ini adalah rumah sakit. Cuma penglihatan gue, kalau gue mau nge-flashback, ini adalah sebuah klinik, bukan rumah sakit. Klinik ini ditinggal karena emang angker. Ada satu sosok perempuan yang ngeganggu, kadang-kadang tengah malam tuh kayak, lu tau nggak sih kayak Apa tuh? tau nggak di siang kayak dorongan buat makan atau piring kotor kalau kita di klinik atau di RS. Karena di sini juga jadi di sini kalau gue mau nge-flashback, di sini bisa rawat inap kalau itu urgent. Paham nggak? Paham gitu. Nah itu tuh kadang-kadang jalan sendiri gitu. Terus atau pintu atau apa atau hordeng tuh kayak ngibah sendiri. Karena tapi balik lagi yang paling berkuasa adalah perempuan tadi gitu. Dan gue juga tadi sempet interaksi sama satu makhluk perempuan juga. Dia meninggal kayak diperlakukan secara tidak baik oleh orang yang tidak bertanggung jawab, lalu dibunuh. Jadi segitu aja explore gue sama tim hari ini. Dan gue tersisa tinggal gue, KE, dan kameramen gue Yudis. Itu penjelasan yang bisa gue jelasin di sini. Kalau ada salah-salah kata gue sama tim mohon maaf. Di sini gue nggak bermaksud apapun. Gue cuma ingin mengeksplor aja karena informasinya begini-begini, dan gue ingin make sure aja bener nggak sesungguhnya kejadian ini di kacamata gue sebagai anak indigo. Jadi kalau teman-teman semua masih penasaran sama explore gue, teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa komen juga, teman-teman jangan lupa like juga. Nanti Instagram tim gue juga bakal gue cantumin di bawah. Terus kalau teman-teman juga tahu di mana tempat yang lebih horor dari ini, yang tadinya panas tiba-tiba jadi dingin, teman-teman boleh banget kasih rekomendasi ke gue dan tim tempat mana lagi yang mau kalian tahu dari gue sama tim, dan insya Allah gue bakal usahain explore bareng tim. Jadi segini aja dulu penjelasan dari gue. Kalau gitu, bye-bye.